Halo, selamat datang kembali di kuliah Matematika Diskrit 1. Kali ini kita akan belajar tentang aturan dasar berhitung. Topik ini akan terdiri dari dua video di mana ini adalah video bagian pertama. Berhitung atau counting merupakan proses menentukan jumlah objek yang memenuhi kriteria tertentu. Contoh, menghitung jumlah hari dalam satu seminggu, kemudian menghitung jumlah cara memilih menu makanan dan minuman di sebuah warung, atau menghitung kompleksitas algoritma. Ada 5 aturan dasar berhitung yang akan kita pelajari, yaitu aturan perkalian, aturan pembagian, aturan penjumlahan, aturan pengurangan, dan diagram pohon. Yang pertama adalah aturan perkalian. Misalkan suatu prosedur T dapat dibagi menjadi dua bahan pekerjaan, yaitu T1 dan T2 yang berurutan. Jika terdapat N1 cara untuk melakukan T1 dan N2 cara untuk melakukan T2, maka terdapat N1 dikali N2 cara untuk mengerjakan prosedur tersebut. Contoh, sebuah warung makanan menjual 2 macam minuman, yaitu teh dan kopi, dan 3 macam makanan, yaitu roti, pisang goreng, dan lontong. Nah, pertanyaannya adalah, ada berapa cara memilih satu makanan dan satu minuman? Tugas ini dapat dibagi menjadi dua buah task atau pekerjaan. Yang pertama adalah task pertama memilih satu minuman, di mana di sini ada dua pilihan, yaitu teh dan kopi. Tugas kedua atau pekerjaan kedua adalah memilih satu makanan, dan di sini tersedia 3 macam pilihan, yaitu roti, pisang goreng, dan lontong. Di sini berarti N2 sama dengan 3. Selanjutnya, tugas kita adalah memilih satu minuman dan satu makanan. Dalam hal ini, kita bisa memasang-masangkan antara makanan dan minuman yang tersedia. Pilihan pertama adalah teh dan roti. Ketika kita memilih teh dan roti, maka kita mendapatkan pasangan atau konfigurasi teh dan roti. Demikian pula ketika kita pilih teh dan pisang goreng, maka terdapat opsi yang kedua, pilih pasangannya yaitu teh dan pisang goreng. Kita teruskan, teh dan lontong, kemudian kopi roti, kopi pisang goreng, dan kopi lontong. Nah, berarti dalam hal ini kita mempunyai dua buah pekerjaan yang harus kita lakukan, yaitu pertama adalah memilih minuman, di sini T1. Dan yang kedua adalah memilih makanan atau T2. Dalam hal ini, jumlah cara memilih memilih minuman adalah N1 dan cara memilih makanan adalah N2. Maka jumlah cara untuk memilih minuman dan makanan, di mana masing-masingnya satu yang kita ambil, adalah 6 cara, seperti ini. Secara umum, suatu prosedur T dapat dipecah menjadi beberapa pekerjaan, tidak hanya dua saja seperti contoh sebelumnya. Dalam hal ini, maka kita akan mengalihkan keseluruhan cara untuk mengerjakan masing-masing tugas tersebut. Contoh, ada berapa cara membuat password yang terdiri dari 5 karakter, di mana karakter pertama dan kedua adalah alfabet, dan karakter 3 sampai ke 5 adalah angka. Di sini kita seolah-olah mempunyai 5 buah pekerjaan, yaitu T1, T2, T3, T4, T5, di mana masing-masing adalah karakter dari password tersebut. Ada berapa cara untuk menemukan T1? Di sini kita lihat bahwa ada 26 cara untuk memilih alfabet untuk ditempatkan pada karakter pertama, 26 di karakter kedua, dan untuk masing-masing karakter 3, 4, dan 5 kita hanya memiliki 10 opsi karena ini pilihannya hanyalah angka 0 sampai 9. Dengan demikian, jumlah cara untuk membuat password terdiri dari 5 karakter adalah 676.000 cara. Kita kalikan saja 26 kali 26 kali 10 pangkat 3. Nah, aturan perkalian ini sendiri merupakan dasar dari permutasi. Aturan dasar berhitung yang kedua adalah aturan pembagian. Misalkan suatu pekerjaan dapat dilakukan dalam N prosedur jika ternyata untuk setiap prosedur terdapat D cara penyelesaian yang identik, maka pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam N per D cara yang berbeda. Contoh, ada berapa cara memilih 2 orang dari 4 mahasiswa berikut jika urutan tidak diperhatikan? Pertama yang kita lakukan adalah memilih 2 orang jika urutan diperhatikan. Cara untuk mengerjakan hal ini setelah kita pelajari sebelumnya di aturan perkalian, yaitu kita tinggal menghitung ada 4 cara untuk menghitung orang pertama dan 3 cara untuk memilih orang kedua, sehingga total terdapat 12 cara, di mana cara-cara tersebut atau pasangan-pasangan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Karena urutan tidak diperhatikan, maka pasangan Ani dan Beni dianggap sama dengan Beni dan Ani, karena
ada dua urutan cara memilih dua orang yang berbeda, maka cara memilih tersebut, 12, harus dibagi dengan 2 sehingga total cara memilih adalah 12 per 2, yaitu 6 cara saja. 6 cara ini ditunjukkan dalam 6 warna dalam gambar di atas. Aturan pembagian ini merupakan dasar dari kombinasi. Aturan dasar berhitung yang ketiga adalah aturan penjumlahan. Misalkan suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan salah satu dari N cara atau salah satu dari N2 cara di mana himpunan N1 cara dan himpunan N2 cara itu tidak saling beririsan, maka ada N1 plus N2 cara untuk melakukan pekerjaan tersebut. Contoh, bit string adalah string yang hanya terdiri dari angka 0 dan 1 atau 1. Ada berapa banyak cara membuat bit string panjang 2 atau 3? Solusi dari masalah ini diperoleh dengan menjumlahkan N1 plus N2, di mana N1 adalah jumlah cara membuat bit string panjang 2, dan N2 adalah jumlah cara membuat bit string panjang 3. Dengan menggunakan aturan perkalian, didapatkan bahwa N1 adalah 4 dan N2 adalah 8. Kemudian dengan aturan penjumlahan didapatkan N1 plus N2, yaitu 4 tambah 18, ada 12 cara untuk membuat bit string dengan panjang 2 atau 3. Aturan dasar berhitung yang keempat adalah aturan pengurangan. Misalkan suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan salah satu dari N1 cara atau salah satu dari N2 cara, di mana ada dari himpunan N1 cara dan himpunan N2 cara tersebut yang sama, sebanyak M cara. Maka, ada N1 plus N2 dikurang M cara untuk melakukan pekerjaan tersebut. Pengurangan ini perlu dilakukan agar tidak terjadi overcounting terhadap jumlah cara yang kita hitung. Aturan pengurangan biasanya digunakan bersamaan dengan aturan penjumlahan. Hint yang perlu diperhatikan adalah, ketika menerapkan aturan penjumlahan, harap selalu cek apakah penjumlahan tersebut menyebabkan ada cara atau konfigurasi yang dihitung lebih dari sekali atau overcount. Pada contoh sebelumnya, kita lihat persoalannya adalah ada berapa banyak cara membuat bit string panjang 2 atau panjang 3. Di sini kita lihat bahwa jumlah cara untuk membuat bit string panjang 2 adalah 00, 01, 10, 11. Sementara cara membuat bit string panjang 3 adalah 8 cara berikut ini. Kita lihat bahwa kedua himpunan tersebut tidak saling beririsan, sehingga jumlah cara untuk menemukan bit string panjang 2 atau 3 hanyalah cukup menjumlahkan 4 ditambah 8 cara, yaitu 12 cara saja. Jadi kita tidak perlu melakukan pengurangan. Beda halnya ketika kita melakukan ketika soal yang diberikan adalah ada berapa banyak cara untuk membuat bit string panjang 3 yang diawali 1 atau diakhiri 0. Dalam hal ini, mula-mula kita hitung dulu berapa jumlah cara membuat bit string panjang 3 yang diawali oleh 1. Berarti ada 3 tempat di sini, di mana angka pertamanya harus 1 dan 2 angka berikutnya boleh 0 atau 1. Di sini kita lihat bahwa ada 4 cara yang dapat kita gunakan, yaitu seperti terlihat di himpunan berwarna biru. Selanjutnya, kita menghitung N2, yaitu jumlah cara membuat bit string panjang 3 yang diakhiri oleh 0. Di sini terdapat 4 cara juga, yaitu 100, 110, 000, dan 010. Nah, kita lihat di sini bahwa ada elemen yang dihitung 2 kali, yaitu bit string 100 dan 110. Sehingga kita katakan di sini bahwa M adalah sama dengan 2. Kita dalam hal ini perlu melakukan pengurangan, yaitu pengurangan dengan elemen-elemen yang mempunyai sifat bahwa dia diawali oleh 1 dan diakhiri oleh 0. Banyaknya adalah 2. Sehingga solusi akhir yang kita dapatkan adalah N1 ditambah N2 dikurang dikurang M, yaitu 4 tambah 4 dikurang 2 sama dengan 6. Pada video ini, kita telah mempelajari aturan dasar berhitung, yaitu perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Kita akan mempelajari aturan lainnya pada video aturan dasar berhitung bagian kedua.